Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu. Ya, channelnya informasi dan edukasi. Semoga para penonton channel YouTube Pandu Windu selalu diberkahi dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah. Ya. Pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan mengangkat atau menjelaskan materi bahasa Indonesia SMA atau SMK tentang unsur intrinsik cerpen. Pengertian unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam karya sastra, ya. Nah, kita tahu karya sastra itu ada 4, yaitu puisi, cerpen, novel, dan drama. Nah, tapi yang akan Pandu Windu jelaskan di sini adalah unsur intrinsik cerpen, ya, yaitu cerita pendek. Unsur intrinsik cerpen meliputi, ya, tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu tema, apa itu alur, apa itu latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama, tema, ya. Jadi tema itu merupakan gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur sistematis dan yang menyangkut persamaan atau perbedaan. Nah, dengan kata lain, tema itu hal yang akan diceritakan itu tentang apa, ya. Atau kalau kita sedang ngobrol itu kita bercerita tentang apa. Nah, itu tema, ya. Jadi tema itu bukan judul, ya, tapi isi cerita atau pokok pembahasan tentang apa dalam cerita atau dalam cerpen tersebut. Nah, yang kedua adalah alur. Alur cerita ialah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan atas urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan secara runtut sehingga terjalin suatu cerita yang bulat, ya. Nah, itu yang disebut dengan alur. Kalau kita mau menceritakan kegiatan seseorang, berarti ceritakan dari pagi, siang, sore, sampai malam. Nah, itu jadi runtut ceritanya itu. Jadi berhubungan. Nah, jenis-jenis alur, ya. Tadi kan pengertiannya, sekarang jenis-jenis alur. Ada yang disebut dengan alur maju atau progresif. Adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara kronologis. Cerita diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri tahap penyelesaian. Nah, jadi kalau alur maju itu ceritanya ya maju, ya, ke depan gitu, dari A sampai Z. Nah, itu diceritakan. Nah, biasanya dalam alur maju endingnya itu bahagia. Kemudian ada alur sorot atau alur regresif.
alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara terbalik, jadi menceritakan masa lalu. Kemudian ada alur gabungan, perpaduan antara alur maju dan sorot. Nah, tahapan alur. Nah, jadi dalam alur itu ada pengertian, ada jenis alur, ada tahapan alur. Yang pertama, pengantar, berupa lukisan keadaan yang menuntun pembaca untuk mengikuti jalan cerita. Kemudian penampilan masalah, menceritakan persoalan yang dihadapi pelaku cerita. Puncak ketegangan, menggambarkan masalah dalam cerita yang sudah sangat mengkhawatirkan dan gawat, berarti ada konflik ya. Kemudian ketegangan menurun, masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi. Kemudian ada penyelesaian, masalah telah dapat diatasi oleh pelaku. Nah, inilah 5 tahapan alur. Yang ketiga ada latar ya. Latar merupakan sebuah keterangan baik mengenai waktu, ruang maupun suasana terjadinya peristiwa atau cerita. Nah, ini yang disebut dengan latar ya. Biasanya berhubungan dengan 3 hal. Ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Jenis-jenis latar ya, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu berarti menerangkan tentang kapan peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi, mau pagi, mau siang, mau sore ya. Kemudian ada latar tempat, keterangan tempat peristiwa terjadi, misalnya di rumah, kamar, di halaman, di Jakarta ya. Kemudian ada latar suasana, menggambarkan suasana peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu seperti apa? Apakah gembira, sedih, romantis ya. Nah, itu adalah jenis-jenis latar. Nah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan penokohan ya. Penokohan disebut juga dengan perwatakan atau karakter tokoh. Perwatakan atau penokohan adalah pemberian sifat pada pelaku-pelaku cerita. Sifat yang diberikan tercermin dalam pikiran, perbuatan, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu ya. Ada penokohan, ada tokoh ya. Nah, kalau kita bicara tokoh berarti ada tokoh baik, ada tokoh jahat, ada protagonis dan antagonis. Nah, barulah si tokoh-tokoh tersebut diberi sifat yang disebut dengan penokohan. Nah, metode yang digunakan pengarang ya dalam cerpen untuk menampilkan sifat tokoh ada 3. Metode analitik, metode dramatik. Nah, metode analitik, pengarang langsung memaparkan sifat tokoh dengan jalan menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya si A pemarah, si B penakut, sombong, pemalu, atau keras kepala ya. Berarti memberikan langsung karakter. Yang kedua, metode dramatik ya, pengarang secara tidak langsung menampilkan sifat tokoh dalam cerpen karyanya. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan metode dramatik, berarti secara tidak langsung. Nah, akan tetapi pengarang dapat menampilkan sifat tokoh melalui hal-hal berikut. 1. Penggambaran fisik, misalnya cara berpakaian, postur tubuh, bentuk rambut, dan warna kulit. Nah,
penggambaran melalui cakapan yang dilakukan baik oleh tokoh itu sendiri maupun cakapan yang dilakukan oleh tokoh lain dalam bentuk dialog. Kemudian ada teknik reaksi tokoh lain yang berupa pandangan, pendapat, sikap, atau komentar. Nah, inilah 3 hal yang menggambarkan penokohan tokoh dalam sebuah cerita atau dalam cerpen. Yang kelima, sudut pandang. Ya, jadi sudut pandang itu adalah cara memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu, atau dengan kata lain, sudut pandang itu si pengarang dalam cerita tersebut menjadi tokoh apa, ya. Nah, apakah menjadi tokoh utama, tokoh pembantu, atau yang lainnya. Nah, macam-macam sudut pandang, ya. Jadi dalam sudut pandang itu si pengarang sebagai tokoh ketiga atau tokoh pertama. Nah, kalau menjadi tokoh ketiga biasanya dicirikan dengan kata dia, ia, atau nama orang lain. Nah, apabila si tokoh tersebut menjadi tokoh pertama atau pelaku utama, itu dicirikan dengan kata aku, ya. Jadi dia tidak menyebutkan nama orang lain. Nah, itulah macam sudut pandang. Nah, yang terakhir, dalam karya sastra itu harus dan wajib disisipi amanat, ya. Jadi amanat itu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Ya, tentunya pesan-pesan yang baik, bukan pesan yang tidak baik. Nah, itulah yang sudah saya jelaskan tentang unsur intrinsik cerpen. Jadi sekali lagi, unsur intrinsik cerpen itu ada 6. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat penokohan, yang kelima sudut pandang, dan keenam ada amanat, ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.